kedengaran yang di atas suaranya. Shalom Bapak. Puji Tuhan. Semua diberkati hari ini, amin. Semua berbahagia di dalam Tuhan. Semangat kalau datang kepada Tuhan, jangan loyo-loyo, karena kita bukan ada di dalam pertemuan kematian, tapi kita adalah bertemu dengan Tuhan kita, amin. Semua bersuka cita, amin. Tetap semangat dalam Tuhan. Baik, hari ini saya membagikan judul firman Tuhan, miliki hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Miliki hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Pertanyaannya, sudahkah Anda memiliki kehidupan yang kekal dalam hidup saudara? Sudahkah keluarga saudara memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus? Sudahkah anggota keluarga saudara, bahkan keluarga besar, sudah memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus? Sudahkah teman saudara di kampus, di sekolah, di tempat pekerjaan memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus? Itu pertanyaan yang penting, karena hidup ini adalah sebuah fakta, kenyataan yang harus dijalani. Saudara dan saya harus mengambil sebuah keputusan yang sangat penting dalam kehidupan kita, adalah bahwa pastikan saudara di dalam Yesus sudah memperoleh hidup yang kekal, dan pastikan seluruh anggota saudara sudah memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus. Karena apabila tidak, maka kehidupan kita akan binasa di luar Yesus. Begitu pentingnya bagi saudara dan saya untuk memberitakan kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal di dalam Yesus. Karena sekali seseorang mati di luar Yesus, dalam penyembahan berhalanya, maka dia mati dalam kebinasaan kekal, dan disitulah dia selama-lamanya. Saya mau beritahukan kepada kita bahwa hidup yang kekal hanya ada di dalam Yesus, dan kita harus menerimanya dan memberikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Kita membaca ayat yang kelas asing lagi, Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita baca bersama-sama Yohanes pasal 3 ayat 16. Yang semangat katakan amin. Puji Tuhan. Kita baca dengan suara yang keras sekali lagi, Yohanes pasal 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya apa? Tidak binasa, melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi saya bacakan untuk kita semuanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia, perhatikan, yang percaya kepada Yesus, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin saudara. Jadi di dalam Yesus ada sebuah kehidupan yang kekal. Di dalam Yesus ada jaminan keselamatan. Di dalam Yesus ada jaminan kehidupan yang sejati, kehidupan yang abadi, kehidupan yang tidak akan pernah sirna, kehidupan yang terus menerus di dalam Yesus, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dalam kekekalan bersama dengan Dia. Itulah sebabnya saya memberitahu kepada kita, saudaraku yang terkasih, sudahkah saudara memperoleh hidup yang kekal? Sudahkah keluarga saudara memperoleh hidup yang kekal? Karena hidup manusia ini hanya sementara di dunia ini, saudara. Jadi fokus baik-baik, perhatikan baik-baik bahwa setiap kita dan keluarga kita harus memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Amin saudara. Hanya di dalam Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, kata firman Tuhan. Percaya kepada siapa? Percaya kepada anak tunggal Allah itu, yang bernama Yesus Kristus, yang adalah Allah itu sendiri, yang datang ke dunia untuk memberikan keselamatan kepada kita. Mari kita membaca 1 Yohanes 5 ayat 11 dan ayat 12, bahwa setiap orang harus menerima Yesus dalam kehidupannya
supaya dia memperoleh hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Kita baca bersama-sama. Ada di depan. 1, 2, 3. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Anak yang dimaksud siapa? Anak yang dimaksud siapa? Yesus. Jadi firman Tuhan berkata, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya yang bernama Yesus Kristus itu. Jadi hidup yang sejati, hidup yang kekal tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus, saudara. Jadi begitu penting bagi saudara dan saya untuk menerima Yesus, untuk hidup di dalam Yesus, dan begitu penting bagi saudara dan saya untuk memberitakan kabar keselamatan kepada seluruh anggota keluarga, kepada semua orang di sekeliling kita. Karena sekali dia mati di luar Yesus, maka dia binasa. Firman Tuhan yang bilang. Jadi saudara yang terkasih, beritakan baik-baik dengan tegas, dengan kasih, dengan doa yang tidak putus-putusnya, supaya mereka bisa diselamatkan. Amin, saudara. Kata kekal berarti tetap selama-lamanya. Hidup yang kekal, kata kekal berarti abadi, saudara. Tidak berkesudahan, lestari. Jadi kalau saudara nanti punya anak yang kedua, Bang Agus Lestari, itu bagus. Ya, lestari, kekal selama-lamanya. Ya, saudara. Jadi kehidupan yang kekal berarti hidup selama-lamanya. Amin. Hah, Bang? Hidup selama-lamanya? Iya, hidup selama-lamanya. Tahukah saudara bahwa ada hidup di balik hidup yang sekarang ini? Jadi hidup manusia ini sesungguhnya tidak pernah selesai, tidak pernah habis. Manusia ini adalah makhluk yang kekal. Kita harus paham itu. Yang mati itu tubuh jasmani, saudara. Tetapi sesungguhnya roh kita itu tidak pernah mati. Jiwa kita tidak pernah mati, saudara. Yang mati itu jasmaninya. Jadi saudara yang terkasih, kematian saudara hanya sebuah lompatan atau jembatan untuk saudara mengalami hidup yang kekal. Hidup yang kekal di dalam Yesus, atau kematian yang kekal dalam kebinasaan dalam neraka itu. Jadi sekali lagi saudara harus paham baik-baik, saudara. Kalau saudara melihat kehidupan kita ini manusia, saudara, bahwa hidup manusia ini pada dasarnya adalah kekal. Kekal di dalam surga atau kekal di dalam neraka. Hanya ada dua tempat itu saja yang akan menampung. Kekal hidup yang abadi selama-lamanya dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Halo? Atau kekal selama-lamanya dalam kebinasaan dalam api neraka itu yang kata firman Tuhan. Jadi hidup ini bukan permainan, saudara. Hidup ini adalah sebuah kenyataan yang harus kita jalani di dalam Yesus. Karena apabila tidak, maka kita akan binasa kekal di tempat sana, saudara. Jadi saudara harus paham, kita semua harus paham, hidup kita ini, kalaupun kita mati secara jasmani, maka kita tetap hidup secara roh. Pada saat kita mati di dalam Yesus, maka tubuh jasmani kita ini dirubah seketika menjadi tubuh kebangkitan. Itulah yang nanti kita di surga. Kita saling mengenal satu dengan yang lain.
Ya, kita hidup di sana saudara, menikmati kasih kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Tetapi tidak seperti waktu di dunia. Tidak ada kawin mengawinkan, tidak ada 72 bidadari, itu tidak ada. Hidup seperti malaikat di surga. Beda surga kita dengan surga di seberang. Surga kita adalah surga kebahagiaan dalam kehidupan bersama Yesus. Amin saudara. Ada sukacita, ada kebahagiaan, hidup seperti malaikat. Tapi surga di tempat lain tidak usah kita ceritakan. Saudara pasti ingin ke surga yang dimiliki Yesus. Amin. Katakan kepada kiri kanan, surga sudah disediakan bagi kita. Amin. Saudara, ada siksaan yang kekal dan ada hidup yang kekal. Kita membaca Matius 25 ayat 46. Matius 25 ayat 46. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Saudara di depan belum? Saudara sudah menerima? Ada di Alkitab kita. 1, 2, 3. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Nah, jelaskan firman Tuhan berkata, dan mereka saudara yang tidak hidup di dalam Yesus, yang tidak menyatakan kasih kepada orang lain, yang tidak hidup dalam kebenaran saudara, mereka ini akan masuk dalam siksaan yang kekal. Ada siksaan yang kekal, berarti siksaan yang abadi. Tadi kekal abadi, betul? Siksaan yang terus menerus, tidak berkesudahan. Tadi kekal terus menerus, tidak berkesudahan, lestari dia di situ, selama-lamanya dia di situ. Jadi ada siksaan yang kekal, firman Tuhan yang bilang selama-lamanya dia ada di situ saudara. Mengerikan. Saudara bisa bayangkan, dan mungkin kita tidak akan pernah bisa bayangkan kenyataan yang sesungguhnya, karena kita terbatas untuk membayangkan itu. Tapi begitu kejamnya, begitu dahsyatnya katanya dalam siksaan yang kekal itu. Ada banyak kesaksian anak-anak Tuhan yang Tuhan izinkan melihat tempat itu saudara. Saudara kalau nanti buka di YouTube ada kesaksian dari pelukis Korea. Tuhan bawa dia ke sana. Dia seorang pelukis yang handal. Lalu Tuhan menyuruh dia melukiskan apa yang dia lihat di situ. Dahsyat, begitu kejam, siksaan yang kekal. Tapi firman Tuhan bilang berkata bahwa tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi ada perbedaan yang sangat berbeda, jauh sekali saudara, bahwa ada kebinasan kekal, siksaan yang kekal, dan ada kehidupan yang kekal. Kekal, kedua-duanya kekal saudara. Jadi orang-orang yang tidak menerima Yesus dalam dirinya, atau ada orang yang berkata aku anak Tuhan tetapi tetap hidup di dalam dosa dan kenajisan, percabulan, perzinahan dan segala macam yang lain saudara, maka dia akan masuk dalam siksaan yang kekal itu. Sekali lagi nanti kalau saudara buka, ada banyak lukisan yang dia gambarkan saudara, dan itu mengerikan. Dia kekal di situ. Tinggalkan dosa, jangan hidup dalam dosa, ambil keputusan. Amin saudara. Karena hidup ini bukan permainan deh. Hidup ini adalah sebuah kepastian yang harus dijalani, dan ada akibat dari semua itu semua. Sudahkah saudara menerima hidup yang kekal? Sudahkah anggota saudara, keluarga saudara menerima hidup yang kekal? Sudahkah bapak di kampung menerima hidup yang kekal? Kalau kamu pulang kampung, doa sungguh-sungguh hari ini untuk kapan kamu pulang,
dan beritakan kabar keselamatan. Ajak dia berdoa. Karena kita tidak tahu hidup manusia ini kapan selesai, saudara. Dan kita harus pastikan bahwa keluarga kita sudah menerima Yesus. Amin, saudara. Apa itu hidup yang kekal? Mari kita membaca Yohanes pasal 17 ayat 3. Yohanes pasal 17 ayat 3. Yohanes pasal 17 ayat 3, kita baca 1, 2, 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi mungkin orang bertanya, apa hidup yang kekal itu apa? Memang pertama, hidup yang kekal adalah hidup yang abadi selama-lamanya di dalam Yesus, saudara. Dan juga yang kedua, hidup yang kekal itu adalah bahwa engkau mengenal Dia, Allah satu-satunya Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Jadi kata mengenal berarti, saudara, bukan berbicara tentang sebuah pengetahuan ilmu tentang Allah atau teologia, atau hanya berbicara logos, pengetahuan saja. Tetapi pengertian katanya bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, berarti di sini berbicara tentang sebuah hidup yang beribadah kepada Tuhan, hidup yang mengasihi Tuhan, hidup yang menyembah Allah yang benar itu satu-satunya, dan tidak bercampur dengan yang lain. Ada orang Kristen masih mau ke dukun. Bagaimana bisa dia memperoleh hidup yang kekal? Tidak mungkin. Ada orang katanya anak Tuhan masih minta petunjuk. Duit hilang, pergi minta petunjuk ke dukun. Ada orang yang cintanya ditolak, dukun bertindak. Aneh tapi nyata. Bolehkah begitu dalam sebuah kehidupan kekristenan? Tidak boleh. Sama seperti saya berkata kepada istri saya misalnya, I love you darling, tapi hati saya ada di sana. Itu namanya perzinahan. Nah, banyak anak-anak Tuhan katanya dia cinta Yesus, tapi hatinya masih berpaut kepada penyembahan berhala. Bang, saya tidak ke dukun, saya hanya mengantar orang tua saya ke dukun. Sama, kamu menjadi transformer, artinya orang yang mengantar. Bolehkah demikian? Tidak boleh. Tapi dia memaksa, Bang. Kalau enggak saya dimarahi, kalau enggak saya diusir. Mendingan kamu dimarahi daripada kamu mengantar orang tuamu ke dukun. Karena sama saja engkau menjadi bagian dari kehidupan itu, saudara. Tidak boleh. Amin, saudara. Amin. Nanti saya ditempelin, biarkan kamu ditempelin daripada kamu mati dalam kebinasaan. Jangan terlibat dalam urusan-urusan yang begitu. Kalau saya diajak ke tiwah, bagaimana? Ke tiwah boleh, ke tiwah tidak boleh. Amin.
hanya ngantar yang disuruh, antar apa? Mohon maaf, Pak, maaf, nggak bisa saya berurusan dengan hal-hal seperti itu. Bahkan makanan penyembahan yang sudah dipersembahkan kepada berhala pun kita tidak boleh makan, saudara. Jadi kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang beribadah kepada Allah satu-satunya yang benar, yang menyembah Dia dalam ketaatan dan kesetiaan di dalam Yesus. Itulah kekristenan. Tidak boleh bercampur dengan apapun. Jangan berzina secara rohani, saudara. Datang ke gereja, sembah Tuhan, hidup dalam Tuhan, katanya saudara, tetapi melakukan perjinahan rohani dalam penyembahan berhala, tidak boleh. Pastikan bahwa anak-anak Tuhan di tempat ini hanya satu tempat dia beribadah, yaitu Yesus. Amin, saudara. Dapatkanlah iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang berkata, kalaupun Allah yang kusembah tidak menyelamatkan kami, ya Tuanku Raja, kami tidak akan menyembah dewa yang Tuanku dirikan itu. Kalaupun engkau menganiaya aku dan mencemooh aku karena aku mengikuti Yesus, dan memaksa aku dan tidak memberikan apa-apa kepadaku, aku tetap menyembah Dia satu-satunya Allah yang hidup. Kalaupun sampai hari ini pangeranku tidak datang-datang, tapi aku tetap menyembah Allahku dalam kesetiaan. Amin. Enggak ada amin. 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 Artinya apa? Artinya mengikuti Yesus adalah keputusan yang harus benar-benar dipegang dan tidak ada campur yang lain. Mengikut, apa lagunya itu? Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak gentar, ku tak gentar. Amin. Dunia di belakang, salib di depan, salib di depan, dunia di belakang. Amin. Mengikut Yesus keputusan kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi kemanapun saudara dan saya pergi, pastikan baik-baik bahwa kehidupan ini adalah kehidupan yang membawa keselamatan kepada orang lain, saudara. Pastikan baik-baik bahwa kehidupan kekristenan adalah kehidupan menjadi alat di tangan Tuhan untuk kehidupan yang kekal terjadi bagi saudara, bagi keluarga kita, saudara, bagi orang tua kita. Dan kita menjadi sebuah kegerakan yang dahsyat di akhir zaman ini, yang terus bergerak, terus bergerak, terus bergerak melakukan bagian kita. Amin, saudara. Karena hidup ini deh hanya sementara. Apa yang kau cari di dunia ini? Uang tidak kekal. Jabatan tidak kekal. Pasangan hidup tidak kekal. Harta benda, kehormatan manusia tidak kekal. Apa yang kamu cari? Carilah kekekalan di dalam Yesus. Sadarilah baik-baik bahwa hidup kita hanyalah sementara, dan kita harus kumpulkan harta kita di surga. Amin, saudara. Bekerja bagi Tuhan.
bekerja melakukan apa yang Tuhan inginkan. Adam yang pertama membawa manusia jatuh dalam dosa. Dia tidak taat kepada Tuhan sehingga garis keturunannya semuanya sampai manusia ini hidup di dalam dosa, saudara. Karena ketidaktaatannya, karena tidak hidup dalam kebenaran dan keputusan yang benar. Dan Tuhan tahu bahwa harus turun. Kalau saudara baca di Roma, Adam yang kedua, yang bernama siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus memberikan hidupnya bagi saudara dan saya, dan dia memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Jadi manusia yang pertama ini, saudara, sudah hidup dalam dosa dan dia memang keturunan orang berdosa. Tetapi Yesus datang ke dunia ini, saudara, memberikan hidup yang kekal, sehingga barang siapa yang percaya kepada dia, maka semua keturunannya adalah orang yang memperoleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya firman Tuhan tadi berkata bahwa barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup. Jadi perkara yang terpenting adalah siapa yang hidup dalam diri saudara dan saya. Yesus kah atau manusia duniawi? Perhatikan dua pribadi ini. Adam yang pertama, semua garis keturunannya hidup dalam dosa. Tapi Adam yang kedua, yang bernama Yesus Kristus, itu adalah membawa semua garis keturunannya yang percaya kepada dia dalam kekekalan. Amin, saudara. Amin, saudara. Begitu pentingnya siapa yang kita percaya dalam hidup ini. Bagaimana saya dapat memperoleh hidup yang kekal? Yang pertama adalah iman, percaya kepada Yesus Kristus. Yang pertama adalah percaya, memiliki iman. Dari mana iman datang? Dari pendengaran akan firman Tuhan. Bapa di dalam Yesus Kristus mengaruniakan iman kepada setiap orang yang dia pilih, saudara. Bukan kamu yang memilih Tuhan, kata firman Tuhan, tapi aku yang memilih kamu. Jadi bagaimana orang bisa diselamatkan, saudara? Oleh karena percaya dengan iman kepada Yesus, bahwa dia adalah anak Allah yang hidup. Allah itu sendiri yang turun ke dunia, menjadi sama dengan dunia, mati dan dikuburkan, saudara, bangkit dan hidup dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan turun kembali. Kalau saudara percaya itu dan menerima dia, maka saudara memperoleh hidup yang kekal. Saudara percaya? Katakan sama-sama, saya percaya kepada Yesus Kristus. 1, 2, 3. Saya percaya kepada Yesus Kristus. Amin, saudara. Itu penting. Yang kedua, bagaimana saya dan keluarga saya dan orang lain bisa memperoleh hidup yang kekal? Yang kedua adalah bertobat dan memberi diri dibaptis. Katakan sama-sama, bertobat dan memberi diri dibaptis. 1, 2, 3. Bertobat dan memberi diri dibaptis. Bertobat. Apa kata pengertian bertobat? Berbalik 180 derajat dan hidup bagi Tuhan. Dulu dia hidup bagi dunia, sekarang dia hidup bagi Tuhan. Meninggalkan semua dosa. Itulah sebabnya anak Tuhan tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Kalau saudara hidup dalam dosa, roh saudara mengap-mengap. Apa itu namanya? Mengap-mengap. Seperti ikan kalau saudara tarik dari air lalu saudara letakkan di situ, lama kelamaan dia mati. Anak Tuhan tidak boleh hidup di dalam dosa, karena itu bukan kehidupannya. Kalau dia jatuh, dia bangun kembali. Kalau dia jatuh, dia bangkit kembali. Dia tinggalkan itu. Tapi Kak,
kalau aku tegas sama dia, nanti dia tinggalkan aku. Mendingan dia tinggalkan kau daripada kau ditinggalkan Tuhan. Bertobat, beri diri dibaptis. Amin, saudara. Amin. Pastikan semua anak-anak Tuhan di tempat ini dan jiwa-jiwa dalam kelompok sel bawa dia untuk mengalami pertobatan dan memberi diri dibaptis. Yang ketiga adalah bagaimana saya memperoleh hidup yang kekal, taat dan setia dalam menghidupi kebenaran firman Tuhan. Taat dan setia dalam menghidupi kebenaran firman Tuhan. Taat deh, setia kepada dia. Setia. Katakan sama-sama, taat dan setia. 1, 2, 3. Taat dan setia. Amin. Kehidupan kekristenan bukan hanya sampai dibaptis. Kehidupan kekristenan adalah sebuah kehidupan yang taat dan setia dalam melakukan firman Tuhan. Dia tegas terhadap dosa. Dia tidak mau bercampur dengan sebuah kenajisan. Dia menjaga dirinya. Hati-hati, sekali lagi saya beritahu, di tanganmu bisa membawa engkau ke dosa. Pastikan engkau tidak dikuasai olehnya. Itu hanya sebuah alat untuk komunikasi, untuk informasi, tetapi tidak boleh menjadi sebuah kehidupan untuk kita menjadi berbuat dosa. Amin, saudara. Harus tegas, kau harus jaga baik-baik, karena manusia zaman sekarang ini begitu sangat dekat dengan dosa. Harus dijaga, tetap taat pada firman, kasihi Tuhan, cintai Tuhan, taati kebenaran, kasihi keluarga rumah tangga, suami, istri, anak-anak, kasihi dengan benar, dan saudara-saudara, fokus ke situ, taat dan setia. Amin, saudara. Setia kepada Tuhan. Ini dunia sedang kalut, semua sedang digoncang. Tahun lalu kita berbicara tentang kegoncangan, kan? Betul? Goncang semua. Hamba Tuhan pun sampai anak yang baru dalam jemaat, semua digoncang. Semua dunia ekonomi sedang digoncang, segala sesuatu sedang digoncang. Iman kita tidak boleh tergoncang. Amin, saudara. Pastikan baik-baik, kita terus bekerja bagi Tuhan, kita terus menjadi sebuah kegerakan bagi keselamatan. Sudahkah saudara menerima hidup yang kekal? Sudahkah anggota keluarga saudara menerima hidup yang kekal? Sudahkah orang tua dan adik-adikmu menerima hidup yang kekal? Apakah kau anggap itu biasa? Lalu menganggap itu sepele, lalu kau berkelahi dengan orang tuamu? Lalu tidak berpikir lagi, saudara, bahwa dia harus diselamatkan. Selamatkan mereka, amin. Doa kepada Tuhan. Hubungi orang tuamu. Pak, apa kabar? Abah, apa kabar? Abah, aku kirim sedikit duit ya. Aku sudah bekerja di Hotel Amaris. Bisa. Aku sudah ada bisnis, Ma, aku kirimkan duit. Amin. Kabarkan, komunikasi dengan dia.
Hormati dia. Kalau ada berkat lebih, bawa dia jalan-jalan. Kumpulkan untuk kau bisa membangun hubungan dan berdoa bagi dia dan dia bisa diselamatkan. Jangan benci orang tuamu, nanti dia tidak bisa diselamatkan. Dan kamu pun tidak bisa diselamatkan karena kamu membenci. Ini penting bagi kita. Buka hati untuk firman Tuhan. Karena di tanganmu, di dalam pundakmu, saudara dan saya, ada satu tugas yang penting, yaitu keselamatan jiwa-jiwa. Doa sungguh-sungguh. Kalau kau belum pernah air matamu keluar untuk orang tuamu, keluar, nangis, selamatkan. Selamatkan Tuhan, selamatkan. Bawa dia ke Tuhan. Amin saudara. Saudara siap? Amin. Amin. Saya siap memberitakan kabar keselamatan. 1, 2, 3. Saya siap memberitakan kabar keselamatan. Amin. Mari kita